Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama bersama dalam hadirat Tuhan. Walaupun hanya melalui ibadah online ini, kiranya tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita tetap terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita sama-sama datang dengan memuji dan memuliakan Tuhan, memberikan penyembahan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus.
mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas kasih dan karunia-Mu yang telah menyatakan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Bapa. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami boleh memperoleh kesehatan, kami boleh merasakan kekuatan yang hanya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami boleh bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami satu persatu ya Bapa, agar supaya pagi hari ini kami boleh senantiasa bersuka cita di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan akan ibadah ini semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak pernah berkesudahan akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudara terkasih, kita datang bersorak-sorai hanya bagi Tuhan. Kita nyatakan akan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
kasih Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan dengan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan hanya kepadamu ya Bapa. Sebagai
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami sampai pada saat ini. Tuhan yang menuntun hidup kami, Tuhan yang membentuk kehidupan kami. Kami bagaikan bejana yang dibentuk, dipoles oleh Tuhan supaya kami semakin sempurna. Kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus yang kiranya menolong, membuka pikiran dan hati kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pagi ini saya akan membahas tentang kedewasaan rohani, ya. Bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi serupa seperti Yesus. Kedewasaan, ya. Kata dewasa itu di dalam bahasa Inggris ada dua pengertian. Yang pertama, adult, ya, dan yang kedua mature. Kalau adult itu pengertiannya adalah tentang usia. Jadi orang yang dewasa berarti usianya dia udah banyak, ya, mungkin usia 20 tahun, 30 tahun, usia 70 tahun itu dikatakan orang yang dewasa. Tapi kalau mature bicara tentang kematangan pribadi seseorang. Bukan tentang usia, kematangan pribadi seseorang. Jadi kedewasaan, kalau istilahnya mature, belum tentu orang yang usianya sudah banyak itu pasti orang yang berperilakunya dewasa. Bisa jadi mungkin orang yang masih muda, tapi di dalam dirinya, ya, pribadinya itu sudah dewasa, ya. Punya pemikiran yang dewasa, punya karakter sikap yang dewasa. Nah, kedewasaan rohani, ya, kedewasaan rohani berbicara tentang kualitas rohani, ya, atau kualitas iman seseorang yang diwujudkan di dalam pikirannya, di dalam sikap dan tindakannya sebagai orang percaya. Jadi kedewasaan rohani itu bicara tentang kualitas rohani atau kualitas iman dari seseorang, orang yang percaya, di dalam dia berpikir, bersikap, bertindak. Nah, tolak ukurnya dari apa? Tolak ukurnya tentu dari firman Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 11 mengatakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Karena di sini dikatakan ada kata sifat, berarti ini bicara tentang kedewasaan, maturity. Ya. Ketika aku kanak-kanak, ya, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ya. Kita lihat kalau anak kecil seperti apa sih, ya? Kalau lagi berbicara, berbeda dengan orang dewasa, orang yang sudah dewasa. Aku berpikir seperti kanak-kanak, pola pikirnya masih seperti anak-anak. Ya, berbeda dengan pola pikir orang-orang yang sudah dewasa. Nah, ada beberapa tanda kedewasaan rohani, ya, di mana itu bisa menjadi kita menilai diri kita, apakah saya ini sudah dewasa rohani atau belum. Ya. Yang pertama, orang yang dewasa rohani, ya, bisa memilah hal yang baik dan yang buruk dengan patokan firman Tuhan. Harus ada patokan firman Tuhan, apakah ini hal yang baik ataukah hal yang buruk. Apa artinya bisa memilih hal yang baik dan yang buruk? Kalau kita melihat mungkin anak kecil masih belum bisa terlalu banyak membedakan apakah ini baik atau buruk, ya. Ada mungkin anak kecil lagi iseng bercanda, kepingin menjahati temannya, jahil. Ya, dia tidak ngerti ini baik atau buruk. Bagi dia itu menyenangkan, ya, melihat temannya mungkin jatuh atau temannya
kesakitan, mungkin dia merasa senang. Tapi tentu kita yang tahu ini sesuatu hal yang buruk. Nah, orang yang dewasa yang pertama bisa memilih hal yang baik dan yang buruk. Ya. Di sini tercakup dalam artian yang pertama terbuka terhadap perubahan dan perbedaan. Ya. Untuk kita bisa memilih hal yang baik dan buruk, kita tidak bisa menjadi orang yang tertutup. Ya. Kita hidup di zaman yang terus berubah. Ya. Zaman saya dulu kecil dan zaman sekarang saya hidup, itu sudah banyak terjadi yang namanya perubahan di lingkungan sekitar. Di dalam dunia ini ada banyak perubahan-perubahan, termasuk perubahan di dunia internasional, perubahan secara teknologi dan lain sebagainya. Banyak sekali perubahan ya. Dan dasar-dasar terakhir ini begitu banyak kita melihat perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Kita harus terbuka ya, terbuka. Memang ini zamannya berubah. Zaman saya kecil tidak ada yang namanya HP ya, handphone. Handphone mungkin yang ada yang punya pun masih besar sekali ya, berat. Tapi kalau kita lihat kemajuan zaman sekarang, handphone udah tipis-tipis, ringan ya, tapi fitur-fiturnya jauh lebih banyak ya. Zaman dulu yang namanya komunikasi ya, komunikasi antar kota, antar negara rasanya jauh ya. Kita harus kirim surat melalui pos atau telegram. Sekarang kita bisa hubungan seolah dunia tanpa batas. Itu suatu perubahan ya. Kita harus terbuka terhadap perubahan, terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ya. Karena sebagai manusia pasti berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kita tidak boleh kompromi terhadap hal-hal yang prinsip tentang iman. Terbuka terhadap perubahan, tapi tidak boleh kompromi terhadap hal-hal yang prinsip tentang iman. Sebagai contoh, penginjilan ya. Zaman dulu yang namanya orang penginjilan harus pergi datang ke suatu tempat ya. Mungkin berbicara di KKR, di pasar, di tempat kerumunan. Tapi sekarang yang namanya penginjilan bisa lewat online ya. Melalui jaringan di handphone bisa dilakukan penginjilan, siaran-siaran melalui penginjilan lewat handphone bisa. Dan itu bisa menjangkau lebih efektif ya ke seluruh daerah di dunia. Karena bisa diakses oleh orang-orang lain. Tidak terbatas waktu dan tempat. Nah, saya kasih contoh saudara ya. Terbuka terhadap perubahan dan perbedaan, tetapi tidak kompromi terhadap hal-hal yang prinsip. Saya ajak kita melihat di dalam kisahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mari kita lihat di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Ini orang Yehuda
ya, dikatakan masih muda, masih pemuda. Saya nggak ngerti usianya berapa, mungkin usia 17-an, usia 20, ya. Sebagai orang Yehuda, mereka punya kepercayaan pada Allah Yahweh, punya bahasa mereka sendiri, ya, punya tata cara berpakaian mereka sendiri, dan kemudian mereka ditawan, dibawa ke Babel, ya. Katakan mereka harus dididik, ya, dididik untuk nanti bisa bekerja di istana Raja Babel. Dididik di sini berarti mereka harus mempelajari bahasa, ya, mempelajari adat istiadat, mempelajari banyak hal segala sesuatu tentang Babel. Dan menariknya bahwa nama mereka pun, ya, yang dikatakan Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya, ya, nama mereka pun diubah. Ya. Dikatakan diubah sesuai dengan nama dewa-dewa orang Babel. Mau tidak mau, ya, untuk hal-hal yang seperti ini mereka masih bisa menerima. Ya. Oke lah, suruh belajar bahasa asing, ya, bahasa orang Kasdim. Suruh belajar bahasa, oke, tidak apa-apa. Belajar tentang adat istiadat yang berbeda, tidak apa-apa. Namanya dirubah loh. Oke, tidak apa-apa. Tapi satu yang mereka pegang, iman mereka kepada Allah tidak boleh diubah. Ya. Mereka, kalau kita melihat di dalam kisah-kisah, ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ini banyak sekali, ya, mengalami yang namanya ngotot mempertahankan iman mereka. Ya. Kita ingat kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego waktu itu menolak menyembah patung, ya, patung dewa emas raja. Mereka menolak, diancam menyembah patung atau masuk perapian. Tapi mereka tetap teguh, ya. Ini orang-orang muda, saudara. Mereka tetap teguh. Kami tidak akan menyembah patung dewa Tuanku Raja. Kami hanya akan menyembah Allah. Ada hal-hal yang tidak bisa dikompromikan, ya. Beberapa perubahan, oke, mereka bisa terima. Tapi ada hal yang tidak bisa mereka kompromikan. Daniel juga, ya, ada keluar aturan raja, setiap orang harus berdoa kepada raja, bukan pada dewa atau kepada Tuhan. Tapi katakan bahwa Daniel tetap berdoa kepada Tuhan setiap hari 3 kali seperti yang biasa dilakukan. Ya. Walau ada aturan dari raja seperti itu, Daniel tidak mau kompromi. Aku menyembah Tuhan dan aku tetap menyembah Tuhan. Karena itu, ya, saya katakan tadi, terbuka terhadap perubahan. Harus mengalami perubahan, ada perbedaan-perbedaan, oke. Tapi ada hal-hal prinsip tentang iman yang tidak boleh dikompromikan. Ya. Kemudian, apalagi bisa memilih hal yang baik dan buruk. Ya. Berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kadang karena situasi kondisi, seseorang kemudian berpikir, ya udah kompromi, ya. Tapi orang yang dewasa rohani, ya, dia bisa dengan teguh, karena dia tahu ini hal yang salah, dia tetap bisa ngomong tidak, menolak. Walaupun mungkin mengalami ancaman, ya, ancamannya bahkan mungkin kehilangan nyawa, seperti yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Diancam nyembah patung atau dihukum bakar, dimasukkan tungku perapian, ya. Berdoa kepada raja atau masukkan gua singa, dalam ancaman, saudara. Tapi mereka punya yang namanya kedewasaan rohani, ya. Iman mereka itu sudah teguh. Nah, mati ya mati, yang penting aku tetap menyembah Tuhan. Nah, itu yang namanya kedewasaan rohani. Berani berkata tidak. Contoh yang lain, Yusuf. Ya. Kita ngerti Yusuf juga masih orang yang muda, anak yang muda. Ketika dia dijual, ya, kemudian dibeli oleh Potifar, dia dipercaya untuk mengelola rumah tangganya Potifar. Yusuf masih muda. Ya. Dikatakan bahwa istri Potifar itu setiap hari menggoda, ya, menggoda Yusuf. Tapi Yusuf tetap teguh
Dia berkata, aku tidak bisa melakukan hal yang jahat. Ya. Yusuf tahu, ya walaupun kesempatan ada, ya dikatakan mungkin tidak ada orang di rumah, hanya istri Potifar dan Yusuf. Siapa yang mau tahu? Ya. Tapi Yusuf walaupun muda, dia punya kedewasaan rohani, dia punya patokan. Ini sesuatu hal yang tidak benar. Ya, aku harus berani berkata tidak. Resikonya dia difitnah, dia masuk penjara. Tapi itu dia hadapi, ya. Lebih baik ya menderita karena melakukan hal yang benar daripada kita kompromi, ya. Tapi kita manggung dosa di hadapan Tuhan. Kemudian apa lagi? Bisa memilah yang baik dan yang buruk adalah berani mengambil keputusan yang benar dan yang baik dalam kondisi apapun. Orang yang dewasa rohani, dia akan berpikir, dia akan mempertimbangkan banyak hal dan mengambil keputusan yang baik dan yang benar. Ya. Berpikirnya dengan benar-benar matang, bukan karena emosi kemudian langsung memutuskan. Memilih hal yang baik dan yang buruk, berani mengambil keputusan yang benar dan yang baik. Ya. Ciri kedua tanda kedewasaan rohani adalah komitmen iman. Ya. Orang yang sudah dewasa rohani, ya, komitmen imannya itu benar-benar kuat. Ya. Menghadapi kondisi apapun, komitmen imannya itu benar-benar kuat. Fokusnya hanya pada Tuhan, ya, dan pada kehendak Tuhan. Bagaimana dia bisa menjadi pelaku firman? Fokusnya pada Tuhan. Jadi dia selalu berpikir, kalau aku melakukan ini, apakah ini menyenangkan Tuhan? Enggak? Berkenan enggak di hadapan Tuhan? Ya. Ataukah ini sesuatu yang dosa, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Nah, orang yang dewasa rohani akan pertimbangannya seperti itu. Ya. Sehingga saya percaya orang yang dewasa secara rohani, ya, dia enggak akan mudah jatuh dalam dosa, tidak akan mudah tergiur meninggalkan Tuhan. Ya. Karena fokusnya dia kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia akan sadar tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Karena namanya punya kedewasaan rohani, sadar akan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Aku sebagai orang percaya, pengikut Yesus, aku punya tanggung jawab apa sih? Ya. Bukan hanya sekedar aku mengaku Kristen, ya, dibaptis, percaya, pakai nama baptis, sudah selesai. Ya. Tapi ada tanggung jawabku apa sebagai aku orang percaya? Melayani, ya, kemudian rajin bersekutu dengan Tuhan, membangun keintiman hubungan dengan Tuhan, itu suatu tanggung jawab. Ya. Berbagi kasih kepada saudara-saudara yang lain, itu suatu tanggung jawab sebagai orang percaya. Nah, kedewasaan rohani itu membuat orang-orang ini sadar akan tanggung jawabnya. Ya. Kalau kasih tugas pelayanan pun juga dia sadar akan tanggung jawabnya. Bagaimana aku bisa melakukan pelayanan dengan baik, ya, benar-benar dipersiapkan, ya, tidak sembarangan asal-asalan. Itu suatu kesadaran akan tanggung jawab. Kemudian tanda kedewasaan rohani yang lain, pola pikir yang dewasa. Ya. Orang yang masih kanak-kanak, pola pikirnya akan berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Kalau anak-anak, ya, kebanyakan pola pikirnya seperti apa? Punyaku, ya. Ini punyaku, bukan punyamu. Kemudian berpikirnya jangka pendek. Saat ini, pengen minta ini, pengen beli itu, ya. Kalau anak-anak. Tapi orang yang dewasa, dia akan berpikir lebih jauh. Kalau memilih ini, apa konsekuensi, apa resikonya, apa plus minusnya, ya, itu orang yang dewasa. Dipertimbangkan, ya, sehingga ketika mengambil keputusan, ya, tidak sembrono, tidak salah-salah. Beda kalau anak-anak kadang karepe atine, apa yang dipikir ya yang sesuai hatinya saat itu juga. Ya. Pengen minta ini sekarang ya sekarang. Tunggu sih ya. Enggak bisa, enggak mau. Sekarang itu masih kanak-kanak. Apalagi gampang tersinggung, ya. Kalau lihat anak-anak kecil lagi main, kadang nanti ada yang jutaan, ya. Tersinggung sama temennya, jutaan, musuhan.
Tapi orang yang punya kedewasaan rohani tidak akan mudah seperti itu. Dia bisa berpikir, dia bisa merenungkan, dia bisa mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan tindakan. Jadi pola pikir yang dewasa, ya, tidak egois, tapi bagaimana dia hidupnya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tidak berpikir untuk jangka pendek, yang penting sekarang, tapi juga berpikir untuk jangka panjang ke depannya. Apa sebab akibat yang dihasilkan, ya, apa efeknya, apa dampaknya, itu semua dipertimbangkan. Nah, Tuhan itu ingin saudara agar orang percaya itu terus bertumbuh, ya, memiliki kedewasaan rohani. Bukan lagi istilahnya rohaninya masih bayi, masih kanak-kanak. Kenapa harus bertumbuh dewasa? Ya. Kalau kita melihat anak kecil, ya, anak kecil itu bagaimana sih? Tidak dapat, ya, diberikan tanggung jawab yang besar. Ya. Kita lihat anak kecil nggak mungkin dikasih tanggung jawab yang besar. Misalnya anak masih umur 8 tahun, masih kecil. Dikasih tanggung jawab memimpin suatu perusahaan, jelas tidak mungkin, ya. Usia-usia masih anak-anak, ya, pola pikirnya masih anak-anak, simpel, lugu, disuruh kasih tanggung jawab memimpin perusahaan, jelas tidak mungkin, ya. Hanya orang dewasa yang bisa memimpin, ya. Anak-anak kecil seringkali tidak berpikir jauh ke depan. Ya. Tadi saya katakan, hanya berpikir saat ini, yang dia inginkan, yang dia senangi saat ini. Apa efeknya nanti ke depan, dia mungkin nggak mikir. Misalnya, kepinginnya setiap hari, ya, makan es krim, makan permen, makan coklat, ya, sesuatu yang manis-manis. Tidak berpikir jangka panjang, misalnya, oh nanti bisa sakit diabetes, nanti bisa giginya sakit, ya, giginya berlubang, giginya rusak, dan lain sebagainya. Anak kecil masih belum dapat dipercaya untuk hal-hal yang besar, ya. Dipercayai hal-hal yang besar, rahasia-rahasia yang besar masih belum bisa dipercaya. Nah, Tuhan kepingin, karena itu Tuhan kepingin orang percaya itu terus bertumbuh, ya, terus bertumbuh di dalam kerohaniannya. Jangan jadi seperti anak-anak terus, ya. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 13 sampai yang ke-15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Kalau anak kecil masih bisa diombang-ambingkan angin pengajaran, ya, karena tidak punya kedewasaan rohani. Ada pengajaran lain seperti ini kelihatannya menyenangkan telinga, ikut ke sana. Tidak dicek dulu apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Wah, ternyata pengajarannya melenceng. Ada lagi yang ngajarkan, kelihatannya juga enak sebelah sini, pindah lagi ke sini, pindah sana, pindah sini. Tidak mempertimbangkan, tidak ngecek dulu apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tapi orang yang dewasa rohani, dia akan punya patokan, ya. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, jadi Tuhan kepingin orang percaya terus bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Ada hal-hal yang penting, saudara, ya. Kedewasaan rohani sebenarnya berbicara tentang hubungan Kristus dan jemaat, ya. Kita melihat di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua dikatakan demikian, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebetulnya jemaat Tuhan itu dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita Kristus.
gereja Tuhan dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita Kristus. Ya. Yang namanya mempelai, ya, namanya orang menikah, ya. Kalau kita melihat orang menikah, sesuai aturan agama dan pemerintah adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ya. Bukan yang anak-anak masih umur 6 tahun, 7 tahun menikah. Ya. Jelas tidak seperti itu. Orang yang sudah dewasa itu hanya menikah. Dalam masa-masa sebelum pernikahan, ya, ada masa penjajakan, pengenalan, kemudian pertunangan, akhirnya menikah. Itu dilakukan orang-orang yang sudah dewasa. Nah, gereja Tuhan dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita Kristus. Jadi Tuhan ingin agar gerejanya itu bertumbuh menjadi dewasa, tidak masih bayi, tidak masih kanak-kanak. Ya. Semoga saudara paham artinya di sini. Ya. Semakin kita dewasa rohani, ya, semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, ya, kita semakin dipersiapkan sebagai mempelai Kristus yang kudus dan sempurna. Orang yang bertumbuh kerohaniannya semakin dewasa rohani, dia bisa semakin ngerti memilih hal yang baik dan yang jahat. Dia bisa semakin bertanggung jawab dengan imannya. Dia akan semakin, istilahnya, dibentuk semakin sempurna, ya, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Pasti itu. Ya. Tapi orang yang masih kanak-kanak rohani, ya masih sakarape sendiri. Ya. Namanya Kristen tapi kehidupannya masih amburadul. Kenapa? Karena dia masih kanak-kanak rohani. Saya setiap minggu ke gereja. Tidak menjamin setiap minggu ke gereja pasti Anda orang yang dewasa rohani. Ya. Dewasaan rohani itu suatu proses yang terjadi, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi respon kita bagaimana? Ya. Tuhan memproses kita supaya kita menjadi dewasa, tetapi bagaimana respon kita? Ya. Yang kedua, kedewasaan rohani itu adalah karya Roh Kudus dan respon kita terhadap pekerjaan Roh Kudus. Kita menjadi dewasa rohani itu karena Roh Kudus yang memproses kita, yang membentuk kita, yang mengajar kita, membimbing kita. Ya. Tapi semua juga kembali kepada respon kita. Ya, respon kita menerima atau menolak. Ada orang-orang yang mungkin Roh Kudus yang mengajar, ya, ditegur, tapi dia menolak. Nggak mau Tuhan, itu nggak sesuai hati saya, nggak sesuai keinginan saya. Ya udah, responnya berarti dia menolak untuk dididik dan diajar. Orang yang seperti ini akan lebih lama mungkin untuk menjadi dewasa, karena ketika diajar, dididik, dia lebih banyak menolak. Masih mementingkan kesenangan atau apa yang dia senangi. Memang kadang proses Tuhan itu tidak enak, ya. Secara daging tidak enak. Kok enggak kayak yang tak senengi, ya. Enggak kayak yang tak harapkan. Tapi kalau respon kita benar, ya, kita sadar ini Tuhan lagi mengajar aku, mendidik aku supaya aku semakin dewasa rohani, dan kita menerima itu, saya yakin bahwa pertumbuhan kedewasaan rohani kita itu akan semakin cepat, ya. Roh Kudus terus memproses area-area di mana kita belum dewasa, ya, untuk dibentuk, diperbaiki, disempurnakan. Jadi tidak semua aspek dalam kehidupan kita itu secara otomatis dewasa bersama, tidak. Mungkin masih ada beberapa hal yang belum dewasa. Ya. Ada beberapa hal kita sudah dewasa, ada beberapa hal yang kita masih belum bisa dewasa. Nah, Roh Kudus terus memperbaiki, terus memproses. Entah itu mungkin karakter kita, ya, entah itu mungkin cara hidup kita, atau nilai kehidupan kita, pola pikir kita. Mana yang masih belum dewasa, itu yang Roh Kudus akan terus proses. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk bertumbuh, ya, bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Kunci yang pertama adalah selalu mau belajar, ya. Selalu mau belajar. Kedewasaan itu adalah suatu proses, ya,
bukan sesuatu yang instan. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, dibaptis langsung celing kita dewasa rohani kita. Tidak. Kedewasaan rohani itu suatu proses. Dan yang namanya proses adalah kita mengalami belajar, pembentukan. Ya. Kedewasaan rohani dicapai melalui proses belajar, bertumbuh, ya. Dengan cara apa? Menggali firman Tuhan. Ya. Kalau kita ingin ngerti lebih banyak apa yang baik dan yang buruk sesuai dengan firman Tuhan, mau tidak mau kita harus belajar menggali firman Tuhan. Ya. Berdoa, belajar berdoa. Kalau mungkin pertama kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri, berkati aku ya. Tapi semakin lama kita akan belajar berdoa, mendoakan juga orang lain, mendoakan untuk bangsa dan negara, berdoa syafaat untuk banyak hal. Semakin orang dewasa rohani, fokusnya dia bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Masuk dalam berdoa. Berdoanya bukan hanya yang penting berkati aku, tetapi mulai nanti juga belajar mendoakan negara, mendoakan kota, mendoakan orang lain, mendoakan jemaat yang lain dan lain sebagainya. Sampai mendoakan untuk jiwa-jiwa yang masih belum bertobat. Nah, kemudian orang yang belajar untuk menjadi dewasa rohani, dia juga akan belajar menyertakan Tuhan dalam segala hal. Kalau orang belum dewasa rohani, masih kanak-kanak, mungkin dia masih berpikir yang penting dengan kekuatanku, kebisaanku, kemampuanku. Ya. Tapi semakin orang belajar untuk menjadi dewasa rohani, dia akan belajar menyertakan Tuhan dalam segala hal. Entah dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam bisnis, dalam lain hal banyak hal sebagainya. Ya. Dia akan belajar menyertakan Tuhan. Semakin berserah pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, ya. Semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan dia nggak bisa apa-apa. Nah, itu orang yang dewasa rohani. Mau belajar, terus belajar. Kemudian yang kedua adalah mengalami perubahan hidup yang nyata. Ya. Orang yang masih kanak-kanak rohani dengan orang yang sudah dewasa rohani pasti ada perubahan kehidupan yang nyata. Yaitu bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Artinya apa? Bahwa Kristus itu yang menjadi patokan, acuan, ya, menjadi model. Ya. Aku mau bertumbuh kemana sih? Ya. Aku mau bertumbuh menjadi sempurna seperti Tuhan. Ya. Nah, bertumbuh dalam hal apa? Karakter. Ya. Karakter di sini bisa bahwa menghasilkan buah-buah roh. Ya. Nah, tadi saya katakan kedewasaan rohani itu juga merupakan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, hidup kita, ya secara rata menghasilkan buah-buah roh. Kemudian bertumbuh, ya, di dalam kasih. Kasih di sini nanti kita akan belajar kasih bukan hanya kepada orang yang baik saja kepadaku atau orang yang aku kenal, ya, tetapi bisa mengasihi orang dengan tulus, ya. Bahkan sampai nanti pada tingkat, ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang yang bisa sampai ke titik ini, ya, mengalami pertumbuhan rohani yang benar-benar, ya. Karena kalau masih kanak-kanak jelas nggak mungkin bisa nyampe di titik ini. Ngasih musuh gimana? Doakan musuh bagaimana? Ya. Orang yang menyakiti aku ya harus tak balas. Itu kalau anak-anak seperti itu, ya. Misalnya di anak kecil dijiwit sama temannya, balas, ya. Temannya dipukul, plak. Kamu menyakiti saya, ganti tak balas. Tapi orang yang dewasa rohani, misalnya tentang kasih, Tuhan Yesus mengajar, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi dia menganiaya kamu. Itu membutuhkan suatu kedewasaan rohani yang benar-benar untuk bisa melakukan seperti itu. Kemudian apalagi perubahan hidup yang nyata, kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan dalam doa, dalam pelayanan, dalam bersekutu, ya. Juga kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau mungkin masih kanak-kanak rohani, kehidupannya mungkin dia masih egois, yang masih seneng, ada mungkin merokok, mabuk, dan lain sebagainya, masih suka nipu sana sini. Tapi ketika dia semakin dewasa rohani, dia akan meninggalkan semua kebiasaan yang buruk seperti itu. Ya. Dia akan membangun kebiasaan yang baik di dalam kehidupannya. Ya. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan menjadi batu sandungan. Kemudian perubahan apa lagi cara berpikirnya? Ya, cara berpikirnya pasti berbeda. Nah, kedewasaan rohani diukur dari pengenalan akan Tuhan dan iman yang makin bertumbuh. Kalau ukurnya ya, diukur dari pengenalan akan Tuhan dan iman yang semakin bertumbuh. Di dalam Matius 5 ayat 48 katakan, karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini yang Tuhan inginkan. Ya. Anak-anak Tuhan, ya, gereja Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam kerohaniannya. Bahwa kita harus menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Ya. Respon kita terhadap proses-proses yang Tuhan kerjakan akan menentukan apakah kita akan menjadi dewasa rohani atau akan tetap jadi kanak-kanak rohani. Respon kita. Ya. Karena saya katakan bahwa Roh Kudus itu yang bekerja dalam hidup kita. Ya. Respon kita terhadap proses yang Tuhan kerjakan, yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, itu akan menentukan apakah kita akan menjadi dewasa atau masih tetap kanak-kanak. Ya. Kedewasaan adalah buah dari segala keputusan yang benar yang kita ambil. Karena itu firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita supaya kita ya dengan penuh kesadaran kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau dididik, ya dibentuk, diproses juga memiliki kedewasaan rohani, ya diproses menjadi serupa seperti Tuhan, menjadi bejana kemuliaan yang dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini dan mengingatkan kami bahwa Tuhan ingin jemaat Tuhan menjadi jemaat yang dewasa dalam kerohanian, bukan jemaat yang masih kanak-kanak rohani, jemaat yang terus bertumbuh, proses menjadi semakin dewasa di hadapan Tuhan, menjadi sempurna. Dan kami percaya ketika kami terus mencari Tuhan, kami melekat pada Tuhan, kami terus percaya dan berharap pada Tuhan, dan kami mau dibentuk oleh Tuhan, kami akan mencapai akan kedewasaan rohani. Kehidupan kami akan semakin disempurnakan. Itu bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan itu kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Bentuk kami, ajar kami, hari demi hari. Tuhan yang memproses, menyempurnakan setiap aspek dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi semakin dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita semua dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat puji-pujian, penyembahan, lewat seluruh acara dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami semua Tuhan. Engkau memberkati kami di mana saja kami beribadah pada saat ini. Terima kasih ibadah kami di rumah kami masing-masing. Engkau beserta dengan kami. Engkau menguatkan akan kami.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan mau mengajar kepada kami, untuk kami boleh lebih hari lebih dewasa seperti Yesus. Tolong kepada kami, kiranya Roh Kudus yang akan terus bekerja, juga melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini. Kiranya hidup kami boleh berbuah, lebih hari lebih indah, dan kami boleh makin dewasa kehidupan rohani kami, dan kami juga boleh makin dewasa sehingga kami boleh seperti Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu. Engkau tetap memelihara akan jemaat-Mu, memimpin akan hidup mereka hari demi hari. Engkau sertai pada waktu mereka bekerja, mereka mencari nafkah, usaha-usaha mereka Engkau berkati. Berbagai macam bentuk usaha yang mereka lakukan, baik mereka sebagai karyawan atau karyawati, atau mereka melakukan usaha wira swasta, semuanya Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkatinya. Demikian juga kami mendoakan untuk anak-anak kami, Tuhan akan memimpin juga pada saat ini dalam mereka mengikuti akan pelajaran di rumah secara online. Tuhan yang berkati, Engkau berikan hikmat akal budi kepada semua anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang saudara-saudara, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah, kehadiranmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah, nyatakan terangnya. Seperti sungai yang mengalir, lembut mengerti.